Salam saudaraku dikasih dalam Tuhan, selamat pagi dan pagi hari ini mari kita akan melihat kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil dari kisah Ayub dari pasal 1 ayat 6 sampai 22 dan dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya memberikan satu tema yaitu tentang iblis menyerang penyembahan. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan orang benar mengalami penderitaan? Dari kisah Ayub menunjukkan bahwa Tuhan tetap berdaulat. Iblis tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Ia hanya dapat bertindak sejauh Tuhan mengizinkannya. Kita bisa melihatnya dari pasal 1 ayat 12 dan 2 ayat 6. Pencobaan bukan berarti Tuhan itu meninggalkan Ayub, tetapi Tuhan sedang membuktikan kemurnian iman hambanya. Iblis itu menyerang penyembahan Ayub. Ini yang sangat menarik. Ayub dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ia bahkan secara rutin mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Lalu apa yang diserang iblis? Semua ternak Ayub dirampas atau dimusnahkan. Kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 12 sampai 17. Dalam kehidupan Ayub, ternak bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga berkaitan dengan korban persembahan. Alkitab tidak menyatakan secara langsung bahwa tujuan iblis adalah menghentikan korban bakaran Ayub. Namun, kita bisa melihat secara praktis, dapat kita lihat bahwa ketika ternak dihancurkan, salah satu sarana penyembahan Ayub juga ikut dilenyapkan oleh iblis. Iblis selalu berusaha mengganggu kehidupan penyembahan umat Tuhan. Jika ia tidak dapat membuat kita meninggalkan Tuhan secara langsung, ia akan berusaha melemahkan kehidupan doa, ibadah, dan penyerahan kita kepadanya. Poin yang kedua, saya mengambil satu tema kecil yaitu iblis menyerang harta dan kesehatan. Setelah semua harta Ayub lenyap, lalu iblis belum berhenti sampai di situ. Ia meminta izin untuk menyerang tubuh Ayub. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, nyawa ganti nyawa, dalam Ayub pasal 2 ayat 4. Ayub dipenuhi dengan darah yang busuk dari kepala sampai kaki. Itu artinya iblis menyerang dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah kesehatan. Ketika dua hal itu hilang, apakah iman kepada Tuhan itu masih berdiri di dalam diri orang percaya? Poin yang ketiga, saya mengambil satu tema kecil. Ujian terbesar adalah apakah Ayub akan mengutuki Tuhan. Tujuan utama iblis bukan mengambil harta atau kesehatan Ayub. Tujuan akhir adalah menyatakan dengan jelas bahwa di Ayub pasal 1 ayat 11 dan pasal 2 ayat 5 di sana dikatakan ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi peperangan yang sungguhnya adalah peperangan hati. Apakah Ayub ini akan tetap menyembah Tuhan, ataukah ia akan mulai bersungut-sungut, marah, menyalahkan apa yang ia alami, atau bahkan ia akan mengutuki Tuhan? Saudaraku, kita lihat di dalam narasi Ayub, istrinya pun berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, dalam pasal 2 ayat 9. Namun apa yang keluar dari mulut Ayub? Justru hal yang luar biasa. Ayub pasal 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Inilah firman Tuhan menegaskan di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa, saudara. Orang percaya perlu waspada. Salah satu celah yang sering dipakai iblis bukan hanya dosa yang terlihat, tetapi hati yang mulai dipenuhi sungut-sungut, kecewa, dan protes kepada Tuhan. Keluhan yang terus dipelihara itu dapat mengikis kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, saat kehilangan kesulitan,
ekonomi, sakit penyakit, atau doa yang belum dijawab, janganlah biarkan hati kita berpaling dari Tuhan. Tetaplah menyembah, sebab Tuhan tetap berdaulat. Sekalipun kita belum memahami alasan di balik penderitaan itu, tetapi satu hal yang perlu harus kita lakukan, tetaplah menyembah kepada Allah yang hidup. Tetaplah berdoa kepada Allah yang hidup. Tetaplah bertekun di dalam iman, sebab Dialah pengharapan kita satu-satunya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, iblis ingin menyerang Ayub. Iblis ingin Ayub kehilangan imannya, tetapi Tuhan menginginkan membuktikan bahwa ada penyembahan yang mengasihinya, bukan karena berkat, melainkan karena mengenal pribadinya. Kiranya ketika pencobaan itu datang, kita tetap dapat berkata seperti Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati.